kuate luar biasa. Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kuate, ibu ngede kita kita siap diri, siap hati batin mau berdoa. Nah sih sih. Ibu ngede agak pimpin kita dalam doa. Ya Cito. Terima kasih Cito. Nah, diisi. Baik ya anak-anak. Lerate kita pakai kawalo kita belajar tentang materi kita lerate mata pelajaran kita lerate mata pelajaran matematika. Sebelum kita lanjut, ibu mau cek kehadirannya. Oke. Kita absen cek kehadirannya. Anicetus Empatito hadir. Aurelia Remis hadir. Carolus 3 Bezi hadir. Berarti Mio hadir beja hadir beja ibu. Terima kasih Oso. Tingkatkan kehadiran Mio. Ini itu apa? Supaya Mio mau ketinggalan pembelajaran. Oke, absen kita nih ya. Berarti kita lanjut Anak-anak, Miu perhatikan pada ibu guru. Ibu guru mau pea Miu sesuatu. Nah, mite. Ibu guru dewa ku apa? Nah, bingkai foto. Ibu guru andite, ibu guru dewa adalah bingkai foto. Nah, ingat ibu guru mau alem Ilba bingkai foto tete bentuk imunya harus Ilba. Saya tidak jawab. Ilba bentuk bingkai fotonya harus Saya tidak bingkai foto imu Ilba bentuk imu lewat sisi imu sama panjang. Neke imu sudut imu wisu imu sebutu Ilba. Mana Ilba bentuk bingkai foto karena imu ibu imu sisi imu sama panjang samping kiri samping kanan samping kiri imu rita bawah rita sama sehingga ngara kita panjang anak dinding kelihatan rapi tidak mudah geser imu na wego. Itulah keunikan sehingga ingko tahu bentuk bingkai foto itulah keunikan supaya imu mana goyang dengan kita pasang ada dinding imu tetap rapi. Nah, ngara mau bingkai foto berbentuk lingkaran, berbentuk lingkaran atau bulat, berbentuk lingkaran atau bulat. Oke kan berarti imu mau nalatu wisu imu nalatu wisu. Oke, apa yang terjadi? Apa terjadi ngara bingkai foto berbentuk lingkaran atau bulat? Apa terjadi?
Ngara bingkai foto berbentuk lingkaran atau bulat. Bagian foto imoe akan sulit dipasang dan sebagian foto bisa terfoto. Berarti ke imu mulai jelas. Foto tak kita pasang ke mulai jelas, imu akan terpotong. Nih paham? Nah, ngarane paham kita lanjut. Baik anak-anak, letih kalian semua tuh akan menjadi arsitek muda. Saya keponga jadi arsitek muda. Saya keponga. Tugas imu kayak apa? Membedah rahasia di balik bentuk-bentuk di sekitar kita. Keke seru. Jadi lerete kita akan belajar materi tentang geometri. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi ibu baca kok tujuan imu Ibu baca tujuan imu supaya pembelajaran kita terarah. Nah, tujuan materi kita lerete menganalisis ciri-ciri bangun datar. Kene sisi, ne sudut imu dan titik sudut. Sisi, sudut, ne titik sudut. Kita akan belajar persegi panjang ke sisinya ada berapa, sudutnya ne berapa, ne titik sudutnya imu berapa. Kita akan belajar sama-sama rete miu ne ibu guru. Nah, kene mengklarifikasi berbagai jenis bangun datar berdasarkan karakteristik geometrisnya melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung. Nah, jadi kegiatan kita lerate diskusi dan presentasi. Kita diskusi secara bersama, diskusi kelompok, diskusi kelompoknya ya, kita presentasi. Nah, perwakilan tuh kelompok 1, kelompok 2 maju ke Nia mempresentasikan hasil kerja kelompok New. Baik, kita lanjut. Nah, dia nate ibu ne 4 bangun datar. Ne persegi panjang, persegi ko belah ketupat, ne jajar genjang. Nate ibu ne bangun datar ngara. Oh, ibu pakai tulis. Nah, ibu gambar papan ya. Oke, ibu gambar papan. Bangun datar berdasarkan ciri geometrisnya. Anate gambar pertama, ibu gambar persegi. Nah, gambar persegi
gambar persegi panjang gambar ketiga jajar genjang gambar keempat belah ketupat. Nah, anak-anak perhatikan muka diamnya. Anak T gambar bangun datar persegi jajar genjang belah ketupat persegi panjang. Miu perhatikan kerjanya. Persegi imu ne 4 sisi yang sama panjang. Imu ne 4 sisi yang sama Miu perhatikan kerjanya. Persegi memiliki 4 sudut sama lewat T. 1, 2, 3, 4. Imu memiliki 4 sisi tersama lewat. Neke 4 ko visu imu Imu ko asabutu. Visu asabutu T. 1, 2, 3, 4. Asa rua, asa telu, asa butu. T sisi imu tersama lewat. Neke T sudut imu. Ko visu imu asa rua, asa telu, asa butu. Neke ko sudut siku imu adalah 90 derajat. Setiap sudut imu 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, dan 90 derajat. Memiliki sisi tersama lewat. Ko visu sabutu, dan setiap ko visu imu adalah 90 derajat. Nah, yang kedua. Yang kedua sama. Persegi panjang sama. Imu memiliki 4 sudut tersama panjang. 4 sisi tersama panjang. Sama terhadap au temo sama itu anak T. Berarti imu 4 sisi. Persegi panjang sama 4 sisi 4 sudut. Ko visu imu asa butu. Persegi panjang jajar genjang belah ketupat. Ko apa? Visu imu sama. Visu imu sama asa butu.
Nah, begini jajar genjang. Sisi imu sejajar dan sama panjang. Sisi go jajar genjang kok sama sejajar, ne sama lewat. Begitupun ne ego wisu imu ne esa butuh 1, 2, 3, 4. Nah, balat ketupat lu lagi deh. Wisu imu ne esa butuh 1, 2, 3, 4. Nah, laku balat ketupat semua sisi imu sama panjang, begini. T sama. Balat ketupat semua sisi sama panjang, ne wisu imu ne esa butuh. Ne mengerti? Nah, ngaran yang mengerti berarti ibu lanjut ya. Oke. Baik anak-anak, di sini ibu mau alim yuk. Kenapa persegi panjang nih kok jajar genjang? Nah, ilba persegi panjang imu ke? Persegi panjang nih. Ilba persegi atau persegi panjang? Posisi imu tegak, mau miring, sedangkan jajar genjang sisi imu miring. Maksudnya apa yang membedakan ibu? Yang satu tegak, nah kita satu miring. Apa tahu apa yang membedakan ibu tegak dan miring? Saya coba jawab. Ilba persegi atau persegi panjang imu sisi imu tegak. Neke ko jajar genjang sisi imu miring. Karena persegi atau persegi panjang imu kene eko sudut imu yang memiliki 90 derajat sehingga terasa tegak. Sehingga persegi atau persegi panjang sisi imu sisi imu tegak karena imu mempunyai 90 derajat di setiap sisi sudut siku-siku imu 90 derajat, makanya imu tegak. Sedangkan jajar genjang sudut miring imu mau 90 derajat sehingga kelihatan condong atau miring. Oke, tadi ibu alennya jajar persegi atau persegi panjang kenapa imu tegak, nanti jajar genjang imu miring karena persegi panjang sudut siku-siku imu 90 derajat, sedangkan jajar genjang imu mau 90 derajat sehingga imu kelihatan condong atau miring. Nia paham? Ngaran nia paham berarti kita lanjut. Baik anak-anak, ibu mau alim yuk. Bagaimana Ilba ngarah semua benda-benda kita di dunia hanya berbentuk lingkaran. Imu mau berbentuk persegi, mau berbentuk persegi panjang, mau berbentuk bola ketupat, mau berbentuk layang-layang, lingkaran. Salah? Pokoknya persegi panjang, jajar genjang, bola ketupat imu hanya berbentuk lingkaran. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, semua bentuk di dunia ini hanya berbentuk lingkaran. Apa terjadi? Saya tidak jawab. Ya. Bangunan mau ngalah kokoh. Terus
lingkaran toh. Apa balik? Kursi. Kalau kursi gini kok bangku ini ngara berbentuk lingkaran, kira-kira mi di ingara mon? Di talo. Mi giri ya, mi giri kursi mi utara tahawa tahu mi di igene anta alas ko pantat mi kira-kira berbentuk apa? Persegi. Ngara ilmu bentuk persegi, kayak kita ngaladi. Ngara ilmu bentuk lingkaran, berarti kita di tahu. Ko bangku ilmu alas kita di ike berbentuk persegi, nek kita ko sandaran ilmu belakang ke berbentuk persegi panjang. Ngara ilmu berbentuk lingkaran, semua ternyata dunia teh berbentuk lingkaran, berarti tidak bisa saling menempel. Kayak ilmu tempel talo, tempel tidak dengan sempurna seperti persegi. Nah, oke. Apa terjadi? Apa yang terjadi pada kekuatan dinding rumah di desa Mioen? Apa terjadi ketika pada kekuatan dinding rumah di desa Buetete? Jika batu bata tidak berbentuk persegi panjang, apa yang terjadi? Apa terjadi ketika kita bangun rumah, kan kita butuh batu bata toh. Ngara batu bata mona kok berbentuk persegi panjang, ke apa yang terjadi? Saya TBO angkat tangan, niki jawab. Kurang kuat, benar ya? Ngara kok batu bata mona bentuk persegi panjang, berarti imu mona kuat, neke mona stabil. Karena batu bata berbentuk persegi panjang lebih mudah disusun cepat dan seimbang. Nah, ini bagaimana ciri khusus sudut dan sisi menentukan kekuatan atau kegunaan sebuah benda? Bagaimana ciri khusus sudut dan sisi menentukan kekuatan atau kegunaan sebuah benda? Bagaimana? Mana bego? Sudut dan sisi mempengaruhi fungsi benda. Sudut siku-siku dan sisi lurus membuat benda lebih stabil dan kuat seperti meja dinding. Nah, kayak sudut miring atau sisi lengkung membuat benda cocok untuk fungsi tertentu, misalnya roda agak mudah bergerak atau tetap agar air hujan mengalir. Nah, mulai anak-anak. Puu penjelasan ibu Nawene tentang bangun datar persegi panjang, jajar genjang, belakang tupate ibu mo fekamiu, ibu mo alemiu. Apakah sudut benda di sekolah kita teh benar-benar tegak lurus atau tidak? Miu to'o, ibu mo fekamiu, miu to'o, ne imistamote, miu to'o, ne kemi ukur meja ne eko papan. Kira-kira meja teh tegak lurus atau mona, nake papan tegak lurus atau mona. Nah, itu sih mi ukur. Meja tegak lurus. Nake papan. Papan tegak lurus. Berarti sudut benda itu ukur di sekolah nih kok meja nih papan imu tegak
tegak lurus. Paham nggak toh? Nah, ngarep paham kita lanjut Nah, ibu mau feka mioli. Ibu nek tantangan ti minggu. Ibu feka miu beda bentuk. Beda bentuk. Ibu nek satu potong persegi panjang. Ibu nek satu potong persegi panjang. Ibu feka miu ala. Nek miu potong bagi dua persegi panjang Nah. Miu potong persegi panjang bagi dua. Kira-kira miu menghasilkan bangun datar apa? Setelah miu potong setelah miu potong persegi panjang bagi dua, kira-kira apa temiu bangun datar apa temiu Miu mengerti? Nah, ngara mengerti, miu coba tahu sih. Miu coba tahu, miu potong kertas bagi dua, persegi panjang bagi dua, kira-kira bangun datar apa temiu setelah miu potong Ngarannya ya pean ibu. Nah, coba tahu sih. Nah, potong. Neya. Nah, neya toh. Ngarannya ya kira-kira bangun datar apa temiu Kan ibunya bagi dua. Yang seharusnya ilmu persegi panjang, tapi miunya potong miunya belah ibunya jadi dua. Kira-kira jadi bangun datar apa? Dua segi tiga. Miunya potong ibu menjadi dua segi tiga. Nah, ketika kan miunya potong, ngara ibu kami sambung walau, kira-kira ibu jadi bangun datar apa? Ibu berubah kah jadi jajar genjang kah, belah ketupat kah, atau ibu tetap menjadi persegi panjang? Tetap menjadi persegi panjang. Nia paham? Nah, ngara Nia paham? Oke anak-anak, Nia mengerti kata ibu terjelasin dewe tentang bangun datar berdasarkan ciri geometrisnya. Kene ibu tulis bangun datar persegi panjang, jajar genjang, nekene belah ketupat. Persegi sisi imu berapa, persegi panjang, neke sudut jajar genjang berapa, belah ketupat. Begitu. Baik, ngaramiunya mengerti. Anate ibu neeko LKPD lembar kerja peserta didik. LKPD nee persegi dan persegi panjang. Suruhan ibu veka miu tentukan. Persegi panjang mempunyai sisi berapa? Sisi imu ke espira. Miu kerja, miu kemana ya? Neke diskusi anak kelompok miu. Nah, besok ibu ngedek perwakilan setiap kelompok miu maju ke anemia, neke presentasikan hasil kerja kelompok miu. Ngara berarti kita lanjut. Ibu bagi Nah, mi kemasi. Kemana ya? Neke kuno ibu supaya ibu ingat miu perwakilan mau presentasi ibu kodengnya. Kemasi, mari Bu Fitri. Neya kae. Neya. Nah, ngara Neya ibu ngede perwakilan setiap kelompok
Maju mukannya, nak presentasikan hasil kerja kelompok miu. Masih kelompok berapa tuh mau maju dulu? Kelompok 1. Nah, masih maju. Charlie. Oke. Ini sudah. Nah. Siang Charlie. Oke, Charlie akan melaporkan hasil kerja kelompok Inko. Jadi, engke kan nih gambar persegi panjang. Charlie Sodo persegi panjang ke mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Benar atau Mona? Benar. Persegi panjang Imo mempunyai sisi yang sama panjang. Begitupun nek wisu Imo nek butuh. Nah, Charlie terima kasih. Kelompok 2. Oke, mau anak-anak, Ibu Damene jelaskan materi awal tentang bangun datar berdasarkan ciri geometrisnya. Jadi, materi identifikasi ciri-ciri bangun datar, bangun datar adalah objek 2 dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, kita bangun datar kene apa ya? Persegi panjang, jajar genjang dan sebagainya. Persegi panjang ini punya 4 sisi, begitupun sudut, seutuh. Persegi maupun persegi panjang beda nih. Jajar genjang, jajar persegi kene 90, sudut siku-sikunya ada 90. Sedangkan jajar genjang tidak. Ibu melakukan sudut siku-siku ibu tidak 90 derajat. Sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut deh. Jadi sebelum kita mengakhiri materi kita, ente Ibu mau alema miu saya BO Ibu seru pun dewe Ibu seru sampai ini mulut babusa mia miu mona lele dan miu mona mengerti. Baik ya? Ibu mau alema sifat bangun datar apa saja temiu biasa tei temiu temukan di sifat bangun datar apa temiu temukan atau alat-alat pertanian mungkin alat-alat yang ada nasa omiu. Bangun datar apa yang sering kalian temukan? Ya, topi. Apalagi? Meja. Apalagi? Atap rumah. Benar ya? Itu adalah contoh-contoh dari bangun datar. Ada topi, atap rumah, bingkai foto, terus apa ya? Nah, batu bata yang kamu ini gunakan tuh, yang kamu mau buat rumah tuh. Itu adalah contoh-contoh dari bangun datar. Nah, baiknya anak-anaknya itu adalah bangun datar berdasarkan ciri-ciri geometrisnya. Jadi materi kita beja bilih nanti. Nah, minggu depan biar kita lanjut wali. Oke. Nah, materi kita beja Ibu ngede siap maksudnya puisi beja buku pulpen miu bukan atas. Ngarane ya kita siap diri, kita kere, kita mau tutup pembelajaran kita nanti. Nea, nah ngarane ya kita kere sih, kita mau berdoa. Ibu ngede agak pimpin kita dalam doa.
Ya Ansi. Terima kasih Ansi. Oke anak-anak, minggu depan baru kita ketemu lagi. Sampai jumpa.